Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Bio Channel. Di sini kita akan membahas mengenai virus. Apa dan bagaimana virus itu? Ya, simak. Oke, kita lihat. Nah, virus dan permasalahannya. Virus ini adalah makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang tercipta seperti ini. Nah, bentuknya ini sebenarnya bermacam-macam, tapi yang umum kita lihat seperti ini. Jadi dia diselubungi oleh kapsid atau protein, ya. Nah, kalau biasanya menulari manusia, dia akan keluar melalui bersin atau bangkis. Jadi, orang yang bersin itu sebenarnya reaksi dari imun tubuh kita untuk mengeluarkan virus, ya, atau bakteri. Jadi, bagaimana cara melindungi diri kita dengan orang yang bersin atau bangkis atau keluar dia melalui udara? Kita lihat, kita harus melindungi diri kita dengan seperti ini. Nah, jadi ketika orang bersin, ya, atau dia keluar dari tempat mulut orang yang bersin, kita harus melindungi diri kita seperti ini. Jadi tidak terhirup oleh tubuh kita, karena dia menyebar virus itu melalui udara, karena ukurannya sangat kecil sekali. Nah, inilah virus dan peranannya. Kalau kita lihat ciri umumnya itu mempunyai ukuran, bentuk, dan struktur tubuh. Dia mempunyai reproduksi baik secara lisogenik ataupun lisis. Lisogenik itu dia, ya, masuk ke dalam sel tubuh kita, kemudian dia akan mengikuti sel itu membelah. Setelah sel itu membelah banyak, dia akan ikut pecah, berhamburan keluar juga, dan virusnya menjadi banyak. Sedangkan secara lisis, dia akan masuk kepada sel, kemudian pada saat sel itu terlena, dia akan pecah dan akan menghasilkan virus yang baru. Nah, kemudian peranan dari kehidupan, ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Yang merugikan itu artinya dia menginfeksi daripada tumbuhan, hewan, dan manusia. Tentu virusnya berbeda-beda. Sedangkan untuk yang menguntungkan ini juga bisa digunakan sebagai rekayasa genetik. Kemudian bisa menyebabkan mutasi. Kemudian bisa untuk melemahkan bakteri penyakit dan bisa digunakan untuk membuat vaksin. Ya. Nah, sejarah virus itu ditemukan oleh Adolf Meyer dengan penelitian. Pada tahun 1883, dia melihat ada tanaman yang tembakau yang sifatnya sakit, tapi belum diketahui sakitnya apa. Kemudian diselidiki oleh Dimitri pada tahun 1892. Dia menyaring ekstrak daripada tanaman yang sakit itu. Mungkin ini bakteri katanya. Kemudian dia semprotkan kepada yang sehat. Ternyata sakit juga tembakaunya. Nah, kemudian pada tahun 1898 Martinus, ya, melakukan pengamatan lagi dengan cara dia menyemprotkan tapi disaring terlebih dahulu dengan saringan sehingga itu dianggap steril. Ternyata tidak steril, masih ada, disemprotkan itu menyebabkan tembakau itu mati. Ternyata dia menyebut itu adalah sesuatu virus. Virus itu lolos daripada saringan. Nah, kita lihat virus itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu racun. Nah, ternyata virus itu adalah racun, ya, dalam bahasa Latinnya. Kita lihat lagi. Ciri-ciri virus. Virus ini organisme aseluler, jadi dia bukan sel, ya, bukan sel. Ukurannya sangat kecil, 20 sampai 300 nanometer, dan hanya dilihat dari mikroskop elektron. Jadi, percaya tidak percaya, kita harus mengetahui. Bagi orang yang awam, itu tidak tahu bagaimana virus ini. Virus itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil, ya, yang tidak bisa terlihat, tetapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Oke? Nah, dia, ya,
itu mengandung genetik hanya DNA dan RNA saja. Jadi salah satunya hanya DNA dan RNA saja. Sifat hidupnya itu adalah parasit, parasit obligat. Jadi dia akan hidup pada makhluk hidup yang selnya hidup. Apabila dia tidak hidup, maka virus ini akan tidak aktif. Makanya virus itu bisa mengkristalkan diri. Jadi dengan ukuran yang sangat kecil, kalau misalnya dia menempel pada suatu benda mati, dia akan mengkristalkan diri. Artinya dia bertahan hidup, tetapi dia tidak aktif. Tetapi apabila dia menyentuh makhluk hidup, dia akan aktif sesuai dengan inangnya. Nah, kita lihat ini. Inilah perbandingan daripada besarnya virus. Ini adalah sel darah kita, sel darah merah ya. Kemudian ini ada bakteri. Nah, bakteri itu ukurannya sampai 1000 nanometer ya. Dan dia bisa menginfeksi daripada bakteri ini. Ini dia virusnya. Betapa kecilnya virus ini ya. Nah. Kemudian kalau kita perbesar bakterinya, dia menempel pada bakteri. Ini lihat nih. Ini virusnya. Nah, ya. Jadi dia bisa menginfeksi daripada bakteri. Sedangkan bakteri menginfeksi daripada sel darah. Kecil sekali, ya. Nah, inilah bentuknya ya. Ini contoh influenza dan herpes yang hampir mirip dengan virus corona. Dan ini adalah saudaranya virus corona. Nah, ini contoh lain ya. Bagaimana virus daripada bentuk-bentuk yang beraneka macam. Oke, ini bentuk-bentuknya ya, yang diselubungi oleh kapsid atau kapsul berupa protein, dan dia hanya terdiri dari DNA atau RNA saja dalam satu individu. Nah, inilah contoh ya yang sekarang lagi sangat memprihatinkan sekali ya. Di beberapa rumah sakit di berbagai negara itu sangat buruk sekali keadaannya karena adanya virus corona. Jadi apa sih virus itu? Tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya, bahwa memang ada ini virus corona ini. Dan jangan sampai kita mengedukasi yang salah, bahwa tidak percaya, apalagi bahwa mengatakan bahwa ini akal-akalan. Ini adalah benar ya, suatu penyakit yang sedang menular ya, dan hanya bisa ditanggulangi dengan cara memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutus mata rantainya? Yaitu dengan cara menjaga jarak, tidak bergerombol, dan memutus rantainya dari individu satu ke individu lainnya. Kalau seandainya ini terjadi kita lakukan, makanya dia akan putus mata rantainya. Nah, bagaimana sih caranya? Ya kita untuk sekarang berdiam diri di rumah, tidak melakukan interaksi dengan yang lainnya. Bagaimana cara memasang ini yang benar, perlindungan? Perhatikan. Oke, nah ya, kita lihat seperti ini, kita bungkusnya. Nah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, ini cara yang benar. Jangan sampai kita memegang ini, memegang itu, memegang ini, ya. Pada saat kita berbicara, jangan sampai ini dibuka. Kalau kita buka pada saat berbicara, droplet kita kemana-mana. Dan ini akan, kalau seandainya ada kita membawa virus, maka akan mengenai orang lain. Atau kita sendiri yang akan terkena virus, ya. Jadi tutuplah dengan benar, ya. Jangan sampai salah. Baik itu dari bawah, samping, kanan itu harus tutup. Ya, pakailah dengan baik dan benar. Nah, mari kita dukung program pemerintah untuk menyehatkan daripada masyarakat. Jadi, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita tidak memperdulikan. Karena ini ya sangat-sangat berbahaya sekali. Kebetulan saya di dalam ruangan ya, di rumah saya sendiri. Jadi saya buka. Ya, itu adalah contoh. Jadi jangan sampai kalian menggunakan masker secara yang salah. Jadi gunakanlah dengan baik dan benar. Mari kita dukung program pemerintah untuk menyehatkan bangsa ini. Kalau bangsanya sehat, rakyatnya sehat. Pasti benar itu. Jadi bagaimana kita untuk selanjutnya?
ya kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Ya, jangan sampai ini menjadi bencana. Ya, apalagi sekarang sudah hampir 47.000 yang terinfeksi dalam sehari. Jadi saya berharap kepada semua pihak untuk menjaga supaya ini benar-benar terlaksana dengan baik. Ya, oke. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.